Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Syah Anggaregini dengan NIM 258420240006 dari kelas 1B. Di sini saya akan menyelesaikan soal tentang persamaan diopentin linear untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Baik, di sini ada soal yang pertama, yaitu tentukan semua solusi bulat yang memenuhi persamaan diopentin linear 21x ditambah 34y sama dengan 13. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini persamaan yang kita miliki adalah 21x ditambah 34y sama dengan 13. Nah, bentuk umum dari persamaan diopentin linear itu adalah ax ditambah by sama dengan c. Jadi kita punya a-nya itu sama dengan 21, lalu b-nya sama dengan 34, c-nya sama dengan 13. Nah, di sini kita tulis lagi ya persamaannya, 21x ditambah 34y sama dengan 13. Nah, langkah pertama untuk kita cari tahu apakah persamaan ini memiliki memiliki solusi bilangan bulat. Caranya adalah dengan mencari dulu FPB dari A dan B ya. FPB dari A dan B. Nah, di sini kan A-nya 21, B-nya 34. Nah, kita mencari FPB dari 21 dan 34 menggunakan algoritma Euclid. Jadi, 34 sama dengan 21 dikali berapa yang hasilnya 34 atau mendekati 34. Hasilnya adalah 1 ya, jadi 1 dikali 21 ditambah 34 dikurangi 21, yaitu 13. Lalu, di sini 21 sama dengan 13 dikali berapa yang hasilnya 21 atau mendekati 21. Hasilnya adalah 1 ya. 1 dikali 13 ditambah 21 dikurangi 13, 8. Lalu 13 sama dengan 8 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 13 atau mendekati 1. 1 ya, karena tidak ada 8 dikali bilangan bulat yang hasilnya 13. Jadi yang mendekati 13 adalah 1. Ditambah 13 dikurangi 8, 5. Lalu 8 sama dengan 5 dikali berapa yang hasilnya 8 atau mendekati 8. Bilangan 1 ya. 1 ditambah 8 dikurangi 5, 3. Lalu 5 sama dengan bilangan bulat berapa yang mendekati 5 atau sama dengan 5? Bilangan 1 ya, yaitu mendekati 5. 1 kali 3 ditambah 5 dikurangi 3, 2. Lalu 3 sama dengan bilangan berapa yang mendekati 3? Bilangan 2. Nah, bilangan 2 dikali berapa yang mendekati 3, yaitu 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 dikurangi 2, 1. Lalu 2 sama dengan bilang 1 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 2 atau mendekati 2, yaitu 2 itu sendiri. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 kurang 2, 0. Nah, kita bisa tahu FPB dari 21 dan 34 adalah 1. Ya. Nah,
FPB di sini kita notasikan dengan FPB dari A dan B itu kita bisa notasikan dengan D. Jadi kita peroleh juga 1 sama dengan D ya. Atau D sama dengan 1. D itu FPB dari A dan B. Nah, untuk cek apakah persamaan ini memiliki solusi bilangan bulat adalah dengan cara apakah D ini membagi habis C. Jika D membagi habis C, maka persamaan tersebut memiliki bilangan bulat. Nah, karena 1 membagi habis C-nya itu 13, maka persamaan tersebut punya solusi bilangan bulat, jadi punya solusi. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk langkah kedua, yaitu substitusi balik atau teknik mundur dari yang ini, algoritma Euclid ini. Jadi kita ambil nilai 1 ya. Jadi 1 sama dengan, kita substitusi balik. Di sini ada 3, pindah luaskan, yang ini 3 dikurangi 1 kali 2. 3 dikurangi 1 kali 2. Lalu 1 sama dengan, kita substitusi yang 2-nya, yaitu 5 dikurangi 1 kali 3. Jadi 3 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 1 kali 3, 3. Lalu 1 sama dengan 3 dikurangi negatif 1 dikali 5. Kita tulis lagi. Lalu negatif 1 kali negatif 3 sama dengan, karena negatif kali negatif jadi positif. Jadi ditambah 1 kali 3. Nah, karena di sininya sama ya, 3 sama 3 kita bisa sederhanakan. Jadi 1 sama dengan, di sini kan ada 1 kali 3 ya, sama dengan 3 di sini itu sama dengan 1 kali 3. Jadi 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 itu sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 dikali 5. Selanjutnya kita substitusi yang 3 ini. Jadi 1 sama dengan 2 dikali. Nah, 3 di sini kita substitusi. 8 dikurangi 1 dikali 5, 5. Dikurangi 1 kali 5. 1 sama dengan, kita tulis lagi 2 dikali 8. Ini kita bisa tulis jadi yang ini yang negatifnya, jadi negatif 2 dikali 5 supaya mempermudah. Yang ini dikurangi 1 dikali 5. Jadi 1 sama dengan 2 dikali 8. Nah, ini negatif 2 ditambah negatif 1, jadi negatif 3 dikali 5. Lalu 1 sama dengan, kita substitusi yang 5. Jadi 2 dikali 8 dikurangi 3 dikali yang 5 yang ini, 13 dikurangi 8. Dikurangi 8. Jadi 1 sama dengan 2 dikali 8, negatif 3 dikali 13, ini negatif-negatif jadi positif, 3 dikali 8. Nah, 1 sama dengan, ini 2, ini karena 8, ini 8, 2 ditambah 3, 5 dikali 8 dikurangi 3 dikali 13. Lalu 1 sama dengan 5 dikali 8, kita substitusi, 21 dikurangi 1 kali 13, 13 dikurangi 3 kali 13. K1 sama dengan, ini kita tulis lagi 5 kali 21, negatif 5 kali 13, 3 kali 13. 1 sama dengan 5 dikali 21, ini 13 sama 13, jadi negatif 5 tambah negatif 3, negatif 8, 13. Lalu 1 sama dengan
5 dikali 21 dikurangi 8 dikali 13 yang ini. 34 dikurangi 1 kali 21 yaitu 21. Jadi 1 sama dengan 5 kali 21. Ini kita tulis negatif 8 kali 34. Negatif 8 negatif 21 tambah 8 kali 21. 1 sama dengan ini kita ada 21, ada 21, jadi 5 tambah 8 itu 13. 13 kali 21 dikurangi 8 dikali 34. Nah, di sini kita sudah punya kombinasi linearnya ya. Ada 21 di sini sama 21, ada 34. Nah, karena dari soal itu C-nya itu 13, jadi kita harus punya di sininya itu 13. Jadi kita supaya ada 13 kita kalikan kedua ruas kanan kiri itu dikalikan dengan 13. Ya. Oke, sini. Nah, dikalikan dengan 13. Jadi 13 dikali 1 itu 13 sama dengan yang ini 13 kali 21. Yang ininya yang dikali 13. 13 dikali 13 itu hasilnya 169 dikali ini ya 21 dikurangi yang ini 8 kali 34. Nah, yang 8-nya yang kita kalikan supaya 34-nya masih ada ya di sini nilai X dan Y untuk mencari nilai X dan Y-nya. Jadi 8 dikali 13 itu 104. Sini dikali 34. Nah, kita karena sudah kombinasi linearnya sudah sama dengan persamaannya ya yang ini, maka kita bisa tahu bahwa X0-nya sama dengan di sini untuk X-nya itu koefisiennya 21. Jadi X0-nya sama dengan 169 dan Y0-nya sama dengan negatif 104. Nah, ini adalah salah satu solusi khususnya. Jadi X0 sama dengan 169, Y0 sama dengan negatif 104. Nah, langkah terakhir adalah kita cari solusi umumnya menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya yang pertama adalah X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Nah, N ini bilangan bulat ya. Jadi X sama dengan X0-nya kan 169 ditambah B per D di sini. B-nya itu 34, D-nya itu 1. 34 dibagi 1 itu 34. Jadi kita tinggal tulis ditambah 34 dikali N. Lalu untuk Y, rumus Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Jadi Y sama dengan Y0-nya itu negatif 104 dikurangi A per D. A-nya 21, D-nya 1. 21 dibagi 1 itu 21. Jadi dikurangi 21 dikali N. Nah, jadi inilah solusi bilangan bulat yang memenuhi persamaan Diopantin linear dari 21X ditambah 34Y sama dengan 13 adalah X sama dengan 169 ditambah 34N dan Y sama dengan negatif 104 dikurangi 21. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 kita punya soal cerita. Jadi, soal ceritanya itu Aca berbelanja alat tulis di sebuah toko yang membeli pensil dan buku tulis. Harga satu pensil adalah 4.000, sedangkan harga satu buku tulis adalah Rp6.000. Aca menghabiskan tepat 100.000 untuk seluruh pembelian tersebut dan tidak ada uang kembalian.
Jumlah pensil dan buku tulis yang dibeli dinyatakan dalam bilangan bulat. Sebutkan semua kemungkinan kombinasi jumlah pensil dan buku tulis yang dapat dibeli Aca dengan kondisi tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, terus ya. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan model matematika dari soal cerita ini. Di sini kita ada diketahui ada pensil, ada buku tulis. Kita misalkan pensil itu X dan buku tulis itu Y. Jadi misal X sama dengan pensil, lalu Y sama dengan buku tulis. Nah, lalu kita bisa buat persamaannya. Karena harga satu pensil ada 4.000, jadi 4.000X. 4.000 ini kan milik si pensil ya, jadi X ditambah harga satu buku tulis adalah 6.000, jadi 6.000Y sama dengan, di sini ada Aca menghabiskan tepat 100.000 untuk seluruh pembelian tersebut. Untuk seluruh pembelian ini ya, menghabiskan 100.000, jadi sama dengan 100.000. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk persamaan ini dengan cara dibagi oleh 2.000 ya. Ini kita bagi 2.000 supaya bentuk persamaan ini sederhana. 4.000 dibagi 2.000 itu 2 ya. 2X ditambah 6.000 dibagi 2.000, 3. Jadi 3Y sama dengan 100.000 dibagi 2.000 berarti 10 bagi 2, 50. 100 bagi 2, 50 ya. Nah, di sini kita punya nih persamaannya. Nah, jadi kita bisa tulis ya, A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 50. Nah, seperti yang nomor 1, kita cek dulu apakah persamaan ini memiliki solusi bilangan bulat, yaitu dengan cara cari dulu FPB dari A dan B. A dan B-nya 2 dan 3. Cari FPB dari 2 dan 3. Sama juga ini ya, menggunakan algoritma Euclid. Jadi 3 sama dengan 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3? 1 ya. Karena kan kalau 2 itu lebih dari 3, nggak bisa. Terus nggak ada yang kelipatan 2 yang bilangan bulat yang dikalikan dengan kelipatan 2 itu hasilnya 3, nggak ada. Ditambah, jadi pakai 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 3 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1. Lalu kita tulis yang ini 2 sama dengan, di sini 1 ya. 1 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 2? Ya 2 ya, karena 1 itu kan dikali berapapun hasilnya itu ya. Ditambah 2 dikurangi 2, 0. Jadi kita punya FPB-nya sama dengan 1. Nah, syaratnya adalah nah di sini tuh 1 ini sama dengan D ya. D itu kan FPB dari A dan B. Jadi untuk cek apakah persamaan ini punya solusi bilangan bulat, yaitu apakah D membagi habis C. Nah, karena D yaitu 1 membagi habis 50, kan 1 membagi habis 50 ya, maka persamaan tersebut punya solusi bilangan bulat, punya solusi. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusi balik atau teknik mundur. Kita ambil yang satu ini, jadi 1 sama dengan 3 dikurangi, ini pindah luas, jadi 1 dikurangi 1 kali 2. Nah, di sini itu kan masih 1 ya. Di sini udah 3 sama, udah 3. Ini udah 2, udah 2.
Tapi di sini kan masih 1, belum di 50. Maka kita kalikan dengan 50 kedua ruas. Jadi 50 kali 1, 50 sama dengan 3 di sini itu sama dengan 1 dikali 3. Jadi 1 kali 3 itu sama dengan jadi yang satunya itu dikali 50. Jadi 50 dikali 3 dikurangi 1 kali 50. 50 dikali 2. Nah, karena kombinasi linearnya itu udah sama ya, yang ini. Jadi kita bisa tahu x0 atau solusi salah satu solusi khususnya ya. X0 sama dengan di sini koefisien X itu 2. Kita cari yang 2, negatif 50 ya. Negatif 50 dan Y0 nya sama dengan koefisien 3 yaitu 50. Nah, ini baru solusi khusus. Kita cari solusi umumnya menggunakan rumus yang tadi. X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. N-nya bilangan bulat. Jadi X0 sama dengan 50 ditambah B-nya. B-nya yang ini 3 per D. 3 per 1 yaitu 3. Jadi 3 dikali N. Lalu untuk Y juga sama. Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Ini kita bisa tulis di sini ya. Y0 nya itu sama dengan 50 dikurangi A per D, berarti 2 dibagi 1. Hasilnya ya 2. 2 dikali N. Jadi ini adalah solusi umumnya. Nah, tapi kan jumlah dari barang itu kan nilainya itu tidak negatif. Sedangkan kan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, tapi untuk jumlah ini kita harus memiliki bilangan yang positif ya. Maka ada syarat khusus, yaitu untuk syarat khususnya itu X harus lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, dan Y juga harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah untuk menyatakan bilangan tersebut harus positif. Nah, jadi kan tadi itu syaratnya itu kan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, maka kan di sini X-nya itu negatif 50 ditambah 3N harus lebih besar sama dengan 0. Maka 3N harus lebih besar sama dengan ini pindah ruas jadi 50. Maka N sama dengan 50 dibagi 3 itu hasilnya 16,666. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 17. Jadi N itu harus lebih besar sama dengan 17. Lalu syarat yang Y. Jadi Y itu kan 50. Nah, ini ya, 50 dikurangi 2N harus lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruas. Negatif 2N lebih besar sama dengan negatif 50. Nah, negatif N sama dengan lebih besar sama dengan negatif 50 dibagi 2, negatif 25. Nah, lalu kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kali N. Nah, karena dikalikan oleh negatif, maka tanda pertidaksamaannya juga menjadi berubah. Di sini yang dari lebih besar jadi lebih kecil sama dengan 25. Negatif 25 dikali negatif 1, 25. Jadi kita bisa simpulkan menjadi, nah, jadi N lebih besar dari 17, N lebih kecil sama N lebih besar sama dengan 17, dan N lebih kecil sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita karena yang di pertanyaan adalah sebutkan semua kemungkinan kombinasi jumlah pensil dan buku tulis yang dapat dibeli Aca dengan kondisi tersebut. Nah, kita bisa mencarinya dengan
N ini ya dimasukkan ke X dan Y. Maka kan di sini N-nya itu berarti dari N-nya itu 17, 18 sampai 25. Nah, kita bisa mencari kemungkinan dari pensil dan buku tulis yang bisa dibeli oleh Aca. Nah, selanjutnya kan di sini N itu harus lebih besar sama dengan 17 dan N kurang dari sama dengan 25. Nah, di sini kita akan mencari kombinasi apa aja dari X dan Y-nya. Karena N-nya itu antara 17 dan 25, maka N-nya itu ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 ya, dari 17 sampai 25 untuk N-nya. Berarti untuk X, nah di sini kita ubah N-nya itu menjadi 17. Negatif 50 ditambah 3 dikali 17 hasilnya 1. Lalu N-nya ubah jadi 18. Negatif 50 ditambah 3 dikali 18 hasilnya 4. Lalu negatif 50 ditambah 3 dikali 19 hasilnya 7. Nah, di sini kan setiap di sini ada pola bilangan lompat 3 ya. Jadi di sini kita bisa tulis X-nya itu 1, 4, 7, lalu 10, 13, lalu 16, 19, 22, dan terakhir 25. Jadi untuk N17, X-nya itu 1, 18, X-nya 4, 19, 7, nah sampai seterusnya. Lalu sekarang untuk Y kita pakai yang ini ya, 50 dikurangi 2N. Nah, kita N-nya yang 17 dulu. 50 dikurangi 2 dikali 17 itu hasilnya 16. Lalu kita ubah N-nya itu pakai yang 18. 50 dikurangi 2 dikali 18 hasilnya 14. Lalu selanjutnya N sama dengan 19. 50 dikurangi 2 kali 19 hasilnya 12. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada pola bilangan ya. Jadi setiap bilangan itu lompat itu negatif 2. Jadi 16, 14, 12 lalu dikurangi 2 ya, sampai bawah itu dikurangi 2. Jadi 10, 8, 6, 4, 2, 0. Seperti itu ya. Nah, maka kita bisa tulis kombinasi yang akan kemungkinan kombinasi jumlah pensil dan buku tulis yang dapat dibeli Aca itu ini pensilnya dan ini buku tulis. Jadi kita tinggal masukkan. Ada 1, 16. Ini maksudnya Aca bisa membeli 1 pensil dan 16 buku. Nah, nanti hasil yang akan Aca habiskan itu 100.000 tanpa ada kembalian. Lalu ini ada 4,14, yang ini 7,12, 10,10, 13,8, 16,6, 19,4, 22,2, dan terakhir 25,0. Nah, ini kita bisa buat tabel seperti ini. Nah, jadi kemungkinan yang dapat dibeli oleh Aca jumlah pensil dan buku tulisnya itu ini 1,16, 14,12,
4,14, 7,12, 10,10, 13,8, 16,6, 19,4, 22,2, dan 25,0. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.